Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu karyawan, di mana ini sebenarnya ya ini jauh dari materi yang biasanya Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf ini seperti yang menarik ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Informasinya disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sah, gaji karyawan ini tetap wajib dibayarkan meski tak masuk kerja. Ingat Bapak Ibu ya, Undang-Undang Cipta Kerja sah, gaji karyawan ini tetap wajib dibayarkan meski tak masuk kerja. Nah, logika kayak ini Bapak Ibu, tentunya itulah yang perlu kita ketahui dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang barusan disahkan. Supaya lebih jelas, ikut informasi berikut dan jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Lengkongayobandung.com memuat informasi terkini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja telah disahkan. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur hak-hak pekerja atau buruh seperti pesangon, upah, uang lembur, waktu kerja, dan lain-lain. Hal-hal mengenai sistem penggajian atau upah diatur dalam aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 2021. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa upah diberikan untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tentunya dalam hal ini adalah para pekerja. Jadi beberapa perusahaan menerapkan pemotongan gaji jika karyawan melakukan pelanggaran atau tidak masuk kerja, meskipun pembayaran dilakukan per bulan yang diatur dalam pasal 40. Jadi meskipun begitu, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur beberapa gaji karyawan yang telah tetap harus dibayarkan meskipun tidak masuk kerja. Adapun kondisi karyawan yang tetap dibayar meskipun tidak masuk kerja, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhalangan karena sakit. Karyawan perempuan yang sakit haid pertama dan kedua, menikah atau menikahkan anaknya, menghitankan anak, membaptis anak, istri melahirkan atau keguguran, suami, istri atau orang tua, dan anak menantu atau keluarga lain yang tinggal satu rumah meninggal dunia. Yang kedua, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan yaitu menjalankan kewajiban negara, kewajiban ibadah agamanya, melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan perusahaan, dan melakukan tugas pendidikan atau pelatihan dari perusahaan. Yang ketiga, menjalankan waktu istirahat atau hak cutinya, baik itu istirahat mingguan, cukup tahunan, istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, istirahat karena keguguran. Yang berikutnya, bersedia bekerja sebagaimana telah dijanjikan, tetapi perusahaan tidak mempekerjakannya karena kesalahan atau kendala dari perusahaan itu sendiri. Jadi pelaksanaan dari ketentuan tersebut mengenai nominal gaji dan kesepakatan akan diatur dalam perjanjian kerja bersama antara karyawan dan perusahaan. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan agar pemberian gaji karyawan dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi itulah hal yang perlu diketahui oleh seluruh karyawan dan pekerja, dan sepertinya ini berlaku untuk semua yang namanya pekerja, ya, bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi karyawan atau tenaga kerja lain juga, ya termasuk, ya, bahkan juga para guru, ya, para perawat dan lain sebagainya. Tentunya dalam keadaan sakit itu ya tidak mungkin melaksanakan tugas, dan personil pekerja lain yang ada hubungannya dengan pekerja dan Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya.
Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.